Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin, amma ba'd. Tuan-tuan yang mulia, jamaah salat maghrib insyaallah dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama adalah kita panjatkan segala puja dan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Sang Maha Cinta lagi mencintai. Dialah Allah yang menciptakan daratan dan lautan. Dialah Allah yang menjadikan manusia berpasang-pasangan. Dialah Allah yang memberikan banyak kenikmatan kepada diri setiap makhluk yang diciptakan. Dan dialah Allah yang maha segalanya. Tuan-tuan yang mulia, jamaah salat maghrib insyaallah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena segala apa yang ada di dunia ini pun selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya memuji Allah, semuanya mengingat Allah. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Selanjutnya, salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang mulia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, penghulu para nabi yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, yang telah memasukkan keyakinan-keyakinan kepada Allah di dalam hati dan mengeluarkan keyakinan-keyakinan makhluk di dalam hati umat manusia. Dialah Nabi, seorang pejuang sejati, seorang pemimpin sejati, seorang bapak sejati, dan seorang yang paling penyayang kepada hamba-hambanya. Tuan-tuan yang mulia, jamaah salat maghrib insyaallah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan, membahas tentang bagaimana menghadirkan sifat kehambaan di dalam diri kita seorang hamba, sehingga ketaatan betul-betul sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan keridhoannya. Dalam majelis-majelis seperti ini pun Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu duduk mendengarkan dan mengagungkan namanya. Man yuridullahu bi khairin yafaqih fid din. Allah sangat mencintai orang-orang. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan dekatkan kepada perkara-perkara agama. Maka akan dekatkan perkara-perkara yang bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, insyaallah dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling utama dalam kehidupan kita adalah perkara iman. Dengan keimanan ini, walaupun sekecil biji zarah sekalipun, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Namun lawan dari keimanan adalah kebencian. Apabila ada kebencian, kesyirikan, keingkaran kepada Allah di dalam hati walaupun sedikit, Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Bagaimana seorang iblis, seorang makhluk yang paling taat, karena ada sifat keagungan, merasa dirinya lebih baik,
sehingga muncul yang namanya ketidaksukaan kepada makhluk yang bernama Adam, maka diusirlah ia dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara ini maka penting bagaimana cara kita tahu apakah iman kita itu naik atau turun. Ali bin Abi Thalib mengatakan, apabila kita ingin tahu bagaimana kualitas keimanan kita, maka lihatlah ketika kita waktu sendirian. Apa yang kita lakukan di rumah-rumah kita, di kos-kos kita, yang tidak ada orangnya, apa yang kita pegang di HP kita, apakah kita membaca Al-Quran ataukah melihat hal-hal yang buruk, apakah kita hanya menonton TV, apakah kita membaca Al-Quran, ataukah melakukan hal-hal yang sia-sia. Maka itulah yang dimaksud Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kita ingin melihat kualitas keimanan kita adalah bagaimana kita pada saat sendiri, apa yang kita lakukan. Karena puncak keimanan paling tinggi Allah ketika seorang hamba merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, yang Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang membuat iman ini turun? Imam Al-Ghazali sampaikan, pada saat seorang hamba merasa dirinya paling lebih dari yang lainnya, maka disitulah imannya turun. Kita merasa alim dari yang lainnya, maka disitulah puncak keimanan kita turun. Derajat kita di sisi Allah tidak ada nilainya. Sedekah kita lebih baik, disebutkan dalam Jumat, hamba Allah, tapi ujung-ujungnya disampaikan pada saudara di sebelah, itu nama saya sebenarnya. Allah Akbar. Maka tidak ada keikhlasan di dalamnya. Maka inilah yang membuat seorang jatuh di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa lebih baik daripada saudara-saudaranya. Maka inilah yang menjadi penyebab iblis juga diusir dari surga, karena merasa lebih tinggi zat penciptaannya, yaitu api, daripada Adam yang terbuat dari tanah. Maka dia diusir dari surganya Allah Subhanahu. Maka itu yang perlu kita perhatikan. Maka dengan itu memperbaiki keyakinan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan memunculkan kehambaan di dalam diri manusia. Maka kehambaan inilah yang memberikan kita arahan, keimanan inilah yang menyadarkan kita bagaimana harusnya, apa tujuan kita hidup di dunia ini. Maka akan muncul pertanyaan di dalam diri kita, sebenarnya apa tujuan saya hidup di dunia ini? Tuan-tuan yang mulia, insyaallah dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di luar sana dan diri kita pribadi mencari-cari apa yang namanya bahagia. Banyak orang siang malam banting tulang, pergi pagi pulang malam, bahkan pergi pagi pulang pagi. Bahkan ada yang buka tokonya 24 jam, subhanallah. Maka banyak orang mencari bahagia, namun mereka tidak tahu apa yang disebut bahagia. Imam Al-Ghazali sampaikan, sesungguhnya kebahagiaan itu adalah hadirnya kenikmatan, hadirnya kepuasan. Maka kenikmatan-kenikmatan ini hadir karena bagaimana asal penciptaannya. Kenikmatan tangan, kenikmatan mata, asal penciptaannya melihat yang indah-indah. Maka kenikmatan mata ini, kebahagiaannya ada pada yang indah. Kenikmatan perut, asal penciptaannya untuk bagaimana mengolah makanan. Maka saat makanan masuk, maka merasakan kenyang, disitulah bentuk kenikmatannya.
kenikmatan dan telinga, bagaimana asal penciptaannya untuk mendengar, maka apabila ia mendengar yang indah-indah, maka bentuk kebahagiaannya di situ. Orang miskin berkata kekayaan adalah kebahagiaan. Orang kaya berkata punya jabatan, pangkat dan nama baik itulah kebahagiaan. Orang sakit merasa sehat itulah kebahagiaan. Orang yang banyak dosanya merasa mengingat Allah dan diampuni dosanya, itulah kebahagiaan. Maka katanya Imam Al-Ghazali, puncak kebahagiaan sesungguhnya bukan apa yang ada di jasad kita, karena kenikmatan yang ada di seluruh dunia ini akan berakhir ketika kita telah mati. Itu akan pergi dari diri kita. Namun ada satu kenikmatan yang kita rasakan di dunia dan lebih-lebih di akhirat, yaitu kenikmatan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang harus kita pupuk jemaah sekalian. Maka apakah tujuan kita di dunia ini? Sudah jelas, banyak ayat yang sering kita dengarkan di khutbah-khutbah Jumat ataupun ceramah-ceramah di kampus kita ataupun di YouTube, di internet. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jemaah sekalian, ini gampang sekali kita dengar, namun adakah getaran yang ada masuk di dalam hati kita? Katanya Allah, tanda-tanda orang yang beriman itu apabila disebutkan firman Allah bergetar hatinya. Bagaimana kita lihat masjid-masjid, banyak masjid jemaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di kiri dan di kanan suara masjid yang begitu besar, namun manusia masih sibuk dengan perniagaannya, manusia sibuk dengan penjualannya, masih sibuk dengan sawahnya. Padahal para sahabat, contohnya Ali bin Abi Thalib, ketika mendengar azan bergetar jemaah sekalian tubuhnya, menggigil gerahannya. Lalu ditanya oleh sahabat yang merasa heran, "Wahai saudaraku, wahai Ali, mengapa engkau menggigil, mengapa engkau sangat ketakutan mendengar suara azan?" Beliau berkata, "Telah datang waktu di mana diberikan yang sangat berat, yang hanya satu-satunya yang memikulnya yang bernama manusia. Diberikan kepada langit-langit menolak, diberikan kepada bumi-bumi menolak, namun manusia yang hina diriku ini telah mengemban amanah yang cukup berat. Maka aku merasa ketakutan, wahai saudaraku." Tuan-tuan yang mulia, jemaah yang saleh dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia ini tidak dilarang untuk bekerja, makanya Ali, hiduplah di kehidupan dunia ini untuk kehidupanmu, tapi jangan biarkan dunia ini hidup dalam kehidupanmu. Saya ulangi, hiduplah di dunia ini untuk kehidupanmu, tapi jangan biarkan dunia ini hidup dalam kehidupanmu. Artinya apa jemaah sekalian? Beliau lanjutkan, beliau ibaratkan seperti perahu yang mengapung di antara lautan. Bumi ini ibaratnya lautan dan hati manusia itu perahu itu sendiri. Jangan sampai ada lubang untuk ini perahu sehingga lautan itu masuk di lubang-lubang itu, sehingga hati manusia apabila ada kecintaan kepada ini dunia, maka tenggelamlah ia seperti perahu itu jemaah sekalian. Namun kalau hati manusia ini, kalau kecintaan manusia ini hanya mengapung, hanya dia simpan kecintaannya itu di kulit luar hati, tidak disimpan di dalam hati, maka seperti kapal yang mengapung, ia akan sampai kepada tujuannya jemaah sekalian. Maka itulah bagaimana ulama-ulama kita sampaikan, ini dunia kita jadikan kendaraan, kita jadikan jalan bagaimana untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau hati kita lubangi untuk mengisi dengan dunia yang kecil ini jemaah sekalian,
maka tidaklah sampailah kita, tenggelamlah kita, karamlah kita, maka kita masuk ke dalam kehinaan. Bagaimana Fir'aun hina, bagaimana Qarun hina jemaah sekalian dengan hartanya ditimbun di tanah. Maka inilah yang kita harus khawatirkan pada diri kita. Walaupun hujan, walaupun petir sekalipun, apabila itu pekerjaan kita cintai, maka kita akan lakukan, maka akan kita lewati itu pekerjaan sekalian jemaah sekalian. Bagaimana seorang Grab, bagaimana seorang dosen, bagaimana seorang mahasiswa apabila sudah masuk waktunya, dia akan lewati itu. Seakan-akan itu hujan deras itu tidak ada. Tapi apabila sholat jemaah sekalian, aduh, baru gerimis, belum hujan betul-betul, belum petir juga. Di rumah bisa aja deh. Ya Allah. Harus kita pertanyakan jemaah sekalian, apa yang salah di dalam hati-hati kita. Maka ini penting kita perbaiki apa yang salah dengan keimanan kita, apa yang salah dengan hati kita. Ketakwaan kita belum betul-betul kepada Allah, kecintaan kita belum betul, salat kita belum betul-betul. Karena adanya ini dunia masuk di dalam hati kita. Katanya ulama, seorang cendekia, kita melakukan amal ini 90%. Dan dunia ini hanya 10%. Namun jangan tinggalkan ini yang 10%. Ini akan membuat kita binasa. Artinya apa? Kita ini memang diharuskan untuk bagaimana beraktivitas di dunia, tapi bukan itu dari inti kehidupan kita jemaah sekalian. Maka inilah yang salah dari pandangan kita. Kita membalikan itu, dunianya 90%, 10%-nya akhirat. Padahal kalau kita lihat diri kita, amal kita belumlah betul-betul. Walaupun sekecil kita berbuat kebaikan, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecil iman kita menyingkirkan duri dari jalan, kita bersedekah, itu sudah memberikan kita kebaikan. Katanya baginda Rasulullah SAW, sebenarnya harta kita yang sesungguhnya itu bukan apa yang kita miliki di dunia ini. Bukan motor yang megah, bukan motor yang bagus, yang mahal, bukan gedung yang tinggi, bukan uang yang banyak, bukan itu sebenarnya harta kita di dunia ini. Tapi harta kita sesungguhnya apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita berikan untuk akhirat, maka itulah yang menjadi harta kita nanti. Makanya disebutkan 3, itu doa anak soleh, sedekah zariyah, maka itulah ilmu yang bermanfaat, maka itulah untuk akhir bagaimana keridhaan kita untuk akhir. Maka amal itu yang akan menggiring kita nanti, menemani kita nanti di kubur. Keluarga kita mengantar kita sampai saja ke kubur. Setelah itu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, lupalah dia. Yang tersimpan hanyalah kenangan. Namun yang kita bawa amal jemaah sekalian, maka perlu kita perhatikan. Maka agama ini hadir bukan untuk menghalangi kita, bukan untuk membatasi kita untuk mencari kebahagiaan. Justru ini agama bagaimana meluruskan kita, membatasi kita, bagaimana untuk melampaui jauh daripada aturan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hambanya. Untuk membatasi kita. Maka bagaimana seekor ikan dicontohkan, apabila ia ingin kebahagiaan di luar dari laut, maka hancurlah ia jemaah sekalian. Seekor burung ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam laut, hidup di dalam laut, matilah ia jemaah sekalian. Maka begitu juga manusia. Apabila meninggalkan ibadah, keluar dari tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah, maka binasalah ia. Bagaimana kita dengarkan, yang pedih itu dari siksa kubur, bukan daripada siksaannya yang panas api nerakanya, bukan. Yang paling pedih itu adalah khalidina fiha abadah. Kita selama-lamanya di dalamnya. Kita selama-lamanya, bukan 1-2 hari, bukan 70-40 tahun, tapi selama-lamanya. Itu yang harus kita khawatirkan.
Terakhir sebagai penutur ada sebuah ungkapannya Umar bin Khattab. Saya ingat-ingat betul beliau sampaikan, bila engkau letih dalam kebaikan, keletihan itu akan hilang, tapi kebaikan itu akan kekal abadi. Bila engkau bersenang-senang dengan dosa, kesenangan itu akan hilang, tapi dosa itu akan tetap ada, tetap abadi jemaah sekalian. Maka mari kita perbaiki diri kita, perhatikan bagaimana sesungguhnya apa yang sebenarnya kita butuhkan di dunia ini dan tujuan daripada kita berada di dunia ini. Mari kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.